warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sedemikian kita dapat berkumpul di lapangan yang mulia ini, tempat yang ditakdirkan menjadi saksi bahwa pada Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2022 Masehi, kita ini semua hamba Allah dengan beragam latar belakang, bersedia, berbeda tingkat usia dan tingkat pendidikan serta profesi, telah datang memenuhi panggilannya guna menunaikan salat Idul Adha, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari ini adalah ahilla waqidu linnas wal hajj. Hilal, tanda waktu bagi manusia dan haji. Kita awali dari ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Wa laysa al-birru bi an tatul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Ila akhir ayat. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal. Katakanlah, hilal itu adalah petunjuk bagi manusia tentang waktu dan haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari arah belakang atau atasnya. Tapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masuklah rumah-rumah dari pintu-pintu depannya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Ayat ini menekankan keterkaitan erat terpisahkan antara hilal dan ibadah haji. Kita memahami bersama bahwa ritual Idul Adha terkait dengan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Ibadah haji sering disebut sebagai ritual warisan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang pada hakikatnya merupakan transformasi diri untuk sampai pada penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ritual haji terkandung simbol-simbol hakikat penciptaan manusia dan beragam peristiwa yang merepresentasikan gagasan Islam tentang satu umat dan peradaban berbasis tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perintah eksplisit pelaksanaan ibadah haji tersebut dalam surah Al-Hajj. Sama dengan ibadah itu, nama suratnya Al-Hajj. Pada ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta kurus mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini menarik bahwa pada tahun ini ada seorang jamaah yang jauh Inggris datang menunaikan ibadah haji
dengan berjalan kaki. Ini bukan suatu kebetulan, ini adalah bukti kebesaran Allah dan kebenaran akan firman-Nya Al-Quran. Sebentar pada bagian khutbah ini ketika kita membahas tentang hilal, itu juga akan terbukti bahwa Maha Suci Allah, penggalan ayat di dalam Al-Quran luar biasa hikmah. Sedangkan tata cara pelaksanaan ibadah haji disebutkan dalam ayat di surah Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, ila akhir ayat. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah haji yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai di tempat penyembelihan. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji dan wajib menyembeli haji yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ada kekhususan bagi penghuni Mekah dan bagi kita yang bermukim di luar. Artinya tidak harus menerapkan apa-apa, misalnya momentum wukuf misalnya. Frase awal dari ayat ini adalah watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah dalam melaksanakan haji dan umrah itu semata karena Allah. Semata karena Allah artinya ikhlas, bukan karena yang lain, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena hendak dikata berhaji berkali-kali. Hal penting yang patut dicermati dari frase perintah ini adalah bahwa tidak sekedar melaksanakan, melainkan juga memilih kosakata watimmu, sempurnakan. Kata watimmu mengingatkan kita pada ayat Al-Quran di surah yang sama yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imam qala wa min dzurriyyati qala la yanal ahli zalim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan sejumlah titah, perintah, ujian. Lalu Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, apakah ketentuan itu juga berlaku bagi anak tunanku? Allah berfirman, benar, tetapi janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Mari kita balik garis bawahi kosakata fatammahum, yang artinya Ibrahim menyempurnakan. Ini statement standar mutu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna terhadap capaian Ibrahim yang sempurna yang menerima kita atas perintah Allah. Karena ritual haji hakikatnya adalah napak tilas atas keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka permulaan ayat tentang perintah ibadah haji yang tadi disebutkan watimul hajja wal umrata lillah, jika diparaphrase alias jika diungkapkan kembali dengan kata-kata kita dalam rangka memudahkan pemahaman akan berbunyi, maka dalam melaksanakan haji ikutilah dengan sempurna keteladanan Ibrahim dan keluarganya. Bukan cuma haji, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Karena Islam itu adalah millat Ibrahim. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai warisan, legasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pembicaraan tentang ibadah haji
dan ritual yang terkait dengannya, termasuk salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban menjadi hambar tanpa menukilkan kembali keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Ibrahim adalah penghulu dari agama tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan namanya di langit dan di bumi. Dia adalah ayah dari dua orang nabi, Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, dan menjadi kakek serta luhur dari para nabi, the father of prophet, termasuk di dalamnya Nabi kita Muhammad SAW melalui garis keturunan Nabi Ilahi, Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quran memberi beragam gelar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia disebut sebagai Khalilullah, kekasih, Siddiq, orang yang sangat terpercaya, Imam, pemimpin teladan, Muslim, orang yang menyerahkan diri secara sempurna kepada kehendak, Hanif, kecenderungan kepada agama. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai ummah atau bangsa atau peradaban. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban karena kaitannya dengan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak. Serangkaian ujian Allah dilulusi Ibrahim alaihissalam dengan sempurna. Dia diuji dengan tidak memiliki anak sampai pada usia yang sangat senja. Karena istrinya Siti Hazara yang sudah usul, maka Siti Zara setuju menikahkan suaminya dengan payannya sendiri, Siti Hajar. Kisah penantian Ibrahim akan hadirnya seorang anak diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ini biulamin halim. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 101. Nikmat Allah tak pernah berhenti dan sering datang dalam kondisi yang tak disangka. Sejauh sang hamba pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, maka niscaya akan ditambahkan nikmat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan tambahan anak Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Siti Zara yang awalnya sudah tak berharap akan punya anak. Kelahiran Ishak adalah sebuah kemukjizatan. Sedang Siti Zara justru melahirkan dalam usia yang sudah tua. Kemukjizatan yang sama terjadi pada istri Zakaria yang melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Menarik mengambil hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Siti Hajar sebagai ibu dari anak pertama, sedangkan Siti Zara menjadi ibu dari anak kedua. Hikmah yang lain yang juga patut dicermati, kenapa dari garis keturunan Nabi Ishak alaihissalam berlanjut kenabian termasuk Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman alaihissalam serta Nabi Isa. Sementara dari keturunan Ismail alaihissalam hanya ada seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Skenario langit ini memberi penekanan bahwa telah penghulu dan penutup para nabi, the seal of prophethood, adalah dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itu telah diberitakan dalam kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Juga agar tidak ada penolakan bahwa nabi yang diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemungkinan lain karena hanya satu nabi dari garis keturunan Nabi Ismail AS. Keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam juga didemonstrasikan secara sempurna oleh Siti Hajar. Istrinya Hajar radhiyallahu anha menunjukkan ketakwaan yang sebanding dengan suaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memujinya dalam Al-Quran. Sungguh dia adalah satu kesatuan dan sebagai bagian penting dari warisan tauhid dan millah Ibrahim. Ketundukan pada kehendak Rabbnya
dan pengorbanannya sama idealnya dengan pengorbanan Ibrahim suaminya dan Ismail anak. Allah memuliakannya di dalam Al-Quran dengan menjadikan Safa dan Marwah tempat tinggalnya dekat Baitul rumah Allah. Jika suaminya Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasih, Hajar adalah tetangga Allah. Bukti Safa dan Marwah menjadi bagian integral dari ritual haji, yaitu sa'i, berlari-lari antara kedua bukit itu 7 kali. Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Saya bacakan terjemahannya saja. Sungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa illahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Siti Hajar radhiyallahu anha bukan sekedar istri dari Ibrahim yang dalam klaim ahli kitab tidak dicintai oleh Ibrahim, dan itu alasannya kenapa Ibrahim kemudian membawanya ke lembah tandus tak berpenghuni. Sama sekali tidak. Sebab jika klaim itu benar, maka membawa istri dan anaknya ke Mekah tidak lagi menjadi bagian ujian berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, termasuk tentu saja di dalamnya Siti Zohra. Momen saat Nabi mengantarkan Siti Hajar dan satu-satunya saat itu di Mekah, negeri yang tak berpenghuni, menjadi ujian berat bagi Ibrahim. Hajar dalam perjalanannya, ini bisa dibayangkan, Hajar dalam perjalanannya tentu saja belum merasakan apa-apa. Dia bahagia didampingi oleh suaminya Ibrahim, seorang sosok perkasa, manusia pilih tanding, intelektual sejati yang pada masa mudanya menentang praktek paganisme seorang diri, bahkan menjatuhkan kepemimpinan Raja Namrud. Perhatikan ketika Ibrahim hendak meninggalkan Mekah, mereka berdua di Mekah. Apa kata Hajar kepada suaminya? Oh suamiku, Ibrahim, engkau akan kemana? Akan meninggalkan kami di lembah ini, di lembah tandus tak berpenghuni? Dia mengulang pertanyaannya berkali-kali karena tak ada jawaban dari suaminya. Bagaimana ya Ibrahim bisa memberi jawaban? Dia pun dirundung sedih dan bingung atas rahasia apa lagi yang akan ditunjukkan oleh Allah kelak atas. Tak ada jawaban. Hajar radhiyallahu anhu melanjutkan, apakah ini atas perintah Tuhanmu? Ibrahim menjawab, berjalan maju, dirundung kesedihan yang sangat dalam. Ujian dari Allah begitu berat, ia hanya memberi respon singkat. Ya, maksudnya itu perintah dari Allah. Hajar radhiyallahu anhu mendengar respon suaminya melepas seluruh kesedihannya, menerima ketetapan Allah atasnya, ikhlas menerimanya, lalu menimpali suaminya dengan berkata, jika demikian maka kita akan dijaga olehnya dan tak akan disia-siakan. Kelanjutan kisah ini, Hajar berdua di lembah Mekah, tampak penghuni yang